Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Salam jumpa dengan Ibu di video pembelajaran fisika. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih bisa belajar fisika dalam keadaan sehat walafiat. Ibu tidak akan bosan-bosan selalu mengingatkan, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, selalu menggunakan masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan setiap habis melakukan aktivitas. Ya, jangan lupa selalu bahagia, karena dengan bahagia maka tingkat imun kita akan bertambah. Belajar medan magnetik, jangan takut dengan rumus-rumusnya, ajak senyum soalnya supaya kita tidak stres. Baiklah anakku, sebelumnya di video pembelajaran medan magnetik 1 kita sudah membahas konsep tentang induksi magnetik pada kawat yang dialiri arus. Lengkap konsepnya, lengkap dengan arah, dan bagaimana cara mencari nilainya. Sekarang Ibu akan mencoba untuk membimbing kalian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan induksi magnetik. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang pertama, kita diminta menentukan arah. Ya, kenapa arah? Karena induksi magnetik yang dilambangkan dengan B besar itu adalah vektor. Kalau vektor maka memiliki nilai dan arah. Ya, kita lihat yang pertama. Yang pertama, soal A, 1A, ada kawat dialiri arus, arahnya ke atas. Otomatis apabila pada kawat A dialiri arus, maka timbul medan magnetik di sekitar kawat. Jelas ya? Nah, pertanyaannya, kemanakah arah medan magnetik di titik P? Supaya mudah, ingat, gunakan kaidah tangan kanan. Masih ingat ya? Ibu jari menunjukkan arus, perputaran keempat jari menunjukkan arah induksi magnetik. Sekali lagi, ini arah arus dan ini adalah arah induksi magnetik. Jangan lupa ya, kalau induksi magnetiknya masuk, lambangnya cross. Jadi di sini arah ada cross dan ada dot. Kalau masuk cross, kalau keluar dot, ya. Nah, sekarang kita lihat soal yang pertama. Ibu jarinya ke atas karena arah arusnya ke atas, ya. Di sebelah kanan kawat, keempat jari ibu berputar masuk. Karena masuk, di sebelah kanan lambangnya cross. Jadi, semua titik di sebelah kanan kawat I, arah induksi magnetiknya masuk. Bu, bagaimana? Titik P ada di sebelah kiri. Kalau di sebelah kanan cross, otomatis di sebelah kiri dot. Ya, jadi ini adalah arah induksi magnetik di titik P. Paham ya? Nah, yang kedua, ternyata kawat yang dialiri arus tidak selalu ya arahnya ke atas. Bisa juga miring seperti soal ini ya. Supaya mudah, jangan tangannya yang diputar ya. Jadi tangannya diatur bagaimana supaya arah arusnya tepat. Yang paling mudah adalah buku kalian ya. Nah, posisinya diputar seperti ini. Paham ya? Nah, jadi yang paling gampang adalah kalau arah arusnya ke atas. Jadi, posisi dari buku kalian ya, sesuaikan. Yang paling mudah adalah kalau arah arusnya ke atas. Nah, seperti ini ya. Maka di sebelah kanan kawat arahnya ke dalam.
Kalau ke dalam, lambangnya cross. Otomatis di titik P arahnya ke luar. Baru kita beri nama. Nah, ini arah dari B di titik P. Jadi di titik P arahnya ke luar. Paham ya? Jadi ini cara menentukan arah induksi magnetik. Nah, sekarang lihat soal C dan D. Ada yang berbeda. Kalau di A dan di B, kawatnya terlihat. Kenapa terlihat? Nah, ini spidol ini misalnya adalah kawat yang dialiri arus, ya. Kawat terletak di kertas. Sekali lagi, untuk nomor 1A dan 1B, kawatnya terletak di atas kertas. Nah, seperti ini. Artinya kawat dengan kertasnya sejajar. Nah, di C dan D seolah-olah tidak ada kawat. Padahal kawatnya ada. Mana? Kawatnya menembus bidang gambar. Seperti ini. Jadi, kawatnya masuk ke dalam kertas. Atau kalau yang D karena titik, dia kemana? Keluar. Seperti ini. Ya. Bagaimana cara menentukan arah medan magnetiknya? Sama saja, gunakan kaidah tangan kanan. Sama, ibu jari arus, perputaran keempat jari menunjukkan arah induksi magnetik. Hanya kalau nomor 1 C dan D, kawatnya tidak menempel. Nah, tidak seperti A dan B menempel. Tapi kawatnya yang C kemana? Masuk. Nah, seperti ini. Ibu jarinya masuk ke dalam kertas. Dan keempat jari ibu berputarnya kemana? Searah jarum jam atau berlawanan? Ya, kita lihat searah jarum jam. Maka di Q dia ke arah kanan. B Q, ya. Di R ke arah bawah, BR, di S ke kiri, BS, dan di P otomatis kemana? Ke atas, BP. Jadi kalau kita hubungkan, lintasannya berupa lingkaran. Dan arah induksi magnetiknya sesuai dengan kaidah tangan kanan, ya, keempat jari ibu berputar searah jarum jam. Paham ya? Kita coba soal yang D, ya. Soal yang D, arusnya, ya, keluar dari bidang gambar, ya. Nah, seperti ini. Ibu jari tidak masuk seperti C, tapi keluar dan tegak lurus. Lihat, perputaran keempat jari ibu bagaimana? Searah jarum jam atau berlawanan? Ya, betul, berlawanan. Maka di B bukan ke kanan tapi kemana? Ke kiri, BB, A ke bawah, BA, D ke kanan, BD, dan C ke atas, BC. Sama kalau kita hubungkan, ya, lintasannya menjadi lingkaran. Paham ya? Jadi ada dua jenis kawat, ya. Yang pertama diletakkan pada bidang gambar. Yang kedua menembus bidang gambar tegak lurus. Nah, ini penjelasan soal nomor 1. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, ini ya. Nomor 2. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus, kita tulis diketahui I 25 ampere.
dari arah utara ke selatan. Langsung kita gambar. Nah, ini dari utara ke selatan. Ya. Tentukanlah nilai dan arah. Jadi pertanyaannya dua. Nilai dan arah induksi magnetik di titik P yang berjarak, ingat jarak lambangnya A, 5 cm. Sebelum menulis yang lain, jangan lupa satuannya harus dikonversikan. Sentimeter berarti kali 10 pangkat min 2 meter. Ya. Jadi hati-hati dengan satuan. Yang ditanyakan adalah berapa A nilai BP, B arah B di titik P. Jelas ya? Kita cari. Nah, ini yang pertama adalah nilai. Berarti BP mu 0 I per 2 pi A, ya. Mu 0 itu 4 pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 25 dibagi 2 pi, A-nya 5 kali 10 pangkat min 2. Ya. Ya, kita lihat ada yang bisa dicoret tidak ya? Ini dicoret tinggal 2, dicoret tinggal 5. Ya, 2 kali 5, 10 pangkat plus 1, 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 2, kalau pindah ke atas jadi ya 10 pangkat 2. Ya, maka plus 1 min 7 plus 2. Jadi 10 pangkat min 4. Betul ya? Satuannya adalah Tesla. Paham ya? Nah, ini baru pertanyaan yang pertama. Yang kedua adalah kemanakah arah BP? Ya. Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan, ya, untuk menentukan arah B, kalau mengalami kesulitan dengan kawatnya, jangan tangannya yang diputar, nanti tangannya keseleo ya. Nah, ini bukunya yang kita putar ya. Nah, di manakah P? Nah, ini misalnya titik P-nya ada di sebelah kiri ya. Ini titik P ya. Ya. Kita lihat ya. Maka arah arusnya tadi gunakan ibu jari ya. Arah B-nya gunakan perputaran keempat jari. Nah, ketika melewati titik P, keempat jari ibu masuk ke dalam kertas, maka arah BP adalah cross. Jadi sekali lagi, apabila kesulitan dengan arah I, nah ini arah I, maka bukan tangannya yang diputar, tapi bukunya. Paham ya? Nah, ini adalah arah BP ya. Arah BP dan nilainya adalah 10 pangkat min 4. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita lanjutkan soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 ya. Nah, dengan pembahasan soal nomor 1 dan nomor 2, mudah-mudahan soal nomor 3 bisa lebih paham lagi cara mencari jawabannya ya. Nah, nomor 3, 2 kawat sejajar. Upayakan menggambar atau menulis data itu dimulai dari kalimat pertama pada soal ya, supaya nanti kita tidak balik lagi ya.
2 kawat sejajar. Nah, kita gambar 2 kawat yang sejajar. Supaya mudah, kita buat garis bantu. Kalau garis bantu itu berarti garis putus-putus, ya. Nah, biasanya A itu ada di sebelah kiri, ya. Otomatis di sebelah kanan B. Dialiri arus masing-masing 2 ampere. Jadi IA 2 ampere, IB juga 2 ampere. Ya. Keduanya berjarak. Nah, ini ya. Jaraknya misalnya X dulu sama dengan 6 meter. Nah, apabila titik P berada di antara kedua kawat dan titik P berada 4 meter, ini P, di mana jarak titik P AP ya 4 meter, dan ini adalah jarak ABP 2 meter. Ya. Pertanyaannya, berapakah besar dan arah induksi magnetik di titik P? Dengan catatan arah arus listrik pada kedua kawat berlawanan. Misalnya, apabila IA ke atas, maka IB-nya ke bawah. Ya. Yuk kita lihat. Jadi di sini ya, yang ditanyakan adalah ya, A, berapakah BP, dan B ya, kemanakah arah ya B di titik P. Paham ya? Nah, kita lihat dulu, kita ingat bahwa B itu adalah vektor. Jadi B adalah vektor. Kalau vektor punya arah dan nilai. Jelas ya? Yuk kita tentukan dulu arah B. Ada 2 kawat. Berarti ya, kedua kawat ini akan menimbulkan induksi magnetik di kawat P. Jadi nanti ada 2. Ada BAP, ada BBP. Tapi arahnya harus 1/1. Bagaimana caranya? Sama seperti tadi. Gunakan kaidah tangan kanan. Lihat, di kawat A arah arus ke atas, ibu jari ke atas. Nah, keempat jari ibu di titik P kemana? Masuk, ya. Kalau masuk, maka lambangnya cross. Nah, ini B oleh A di titik P. Ya. Kawat yang kedua, susah kan? Nah, supaya bisa menentukan arah, tinggal diputar seperti ini, ya. Arah B-nya ke atas. Kalau posisi seperti ini, maka keempat jari ibu di titik P kemana? Ke dalam. Jadi ini adalah cross untuk B disebabkan kawat B di titik P. Paham ya? Jadi sekali lagi, BP ada 2. Ada BAP dan BBP. Terus bagaimana cara menentukan BP? Nah, kita lihat. Ingat penjumlahan vektor. BP sama dengan, lihat, keduanya arahnya sama-sama masuk. Maka tinggal menjumlahkan BAP tambah BBP. Paham ya? BAP berapa? 4 pi
kali 10 pangkat min 7 I kawat A per 2pi jarak kawat A ke P. Ya, ditambah 4pi 10 pangkat min 7 I kawat B dibagi 2pi jarak dari B ke P. Ya. Sebelum dimasukkan angka-angka yang lain, kita sederhanakan. Ini jadi 2, ini juga jadi 2. Maka 2 kali 10 pangkat min 7, IA-nya 2 per A-nya, ya betul, 4. Ditambah 2 kali 10 pangkat min 7 kali 2 per A-nya 2. Jelas ya? Karena dari kawat A ke B 6 meter, dari A ke P 4, otomatis dari kawat B ke titik P adalah 2 meter. Coret ya. Ini coret, tinggal 10 pangkat min 7. Ini coret, tinggal 2 kali 10 pangkat min 7. 2 tambah 1 jadi 3 kali 10 pangkat min 7 Tesla. Ya. Nah, yang B tinggal kita lihat. Maka arah BP kemana? Ya, arah BP masuk ke bidang gambar. Ya, atau ke dalam kertas. Atau ke dalam buku. Paham ya? Jadi sekali lagi, nomor 3 ini seolah-olah ada 2 soal. Karena ada 2 kawat. Ya, kalau kalian paham soal nomor 1, paham pengerjaan soal nomor 1 dan 2, kalian juga bisa mengerjakan soal nomor 3. Insya Allah gampang ya. Karena itu jangan stres ya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Nah, ini. Ya, soal nomor 4. Kawat A dan B langsung digambar. Kawat A, ini B. Supaya mudah, kita bantu dengan garis putus-putus ya. Berjarak sejauh 1 meter. Dan dialiri arus berturut-turut 1 ampere dan 2 ampere. Kalau ini IA 1 ampere, ini IB 2 ampere. Arah arusnya berlawanan. Misalnya IA ke atas, otomatis IB-nya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Pertanyaannya adalah ya, pertanyaannya di manakah ya letak titik C dari kawat A agar induksi magnetik di titik C sama dengan 0. Sekedar mengingatkan, ketika belajar gaya listrik ya, ada pertanyaan di manakah biasanya dilambangkan oleh X supaya gaya di titik itu misalnya P sama dengan 0. Ingat, gaya juga vektor ya. Jadi dia punya nilai dan arah. Nah, syarat FP sama dengan 0, 1 ya. Nilainya misalnya F1P sama dengan F2P. Yang kedua, harus berlawanan. Ya. Ingat ya, materi ketika belajar di listrik statis. Nah, kalau begitu ya, kita bisa mengaplikasikan soal ini
dengan konsep yang sudah pernah kita dapat. Tadi di soal nomor 3 ya, apabila arah arus berlawanan, maka di antara kawat ya BAP dan BBP arahnya bagaimana? Sama. Jadi kalau BAP masuk, maka BBP juga akan masuk. Artinya induksi medan magnetik tidak mungkin 0 kalau titiknya di antara A dan B. Mungkin di kiri A atau di kanan B. Sekali lagi, ketika membahas soal nomor 3, arah arus berlawanan dihasilkan arah induksi magnetik yang sama. Jelas ya? Jadi tidak mungkin di antara A dengan B nilai induksinya sama dengan 0. Jadi yang mungkin itu di kiri A atau di kanan B. Paham ya? Misalnya, ini baru prediksi ya. Misalnya di sebelah kiri A. Nah, ini P. Ya, di mana jarak P ke A karena belum diketahui, kita kasih nama X. Ya. Yuk kita tentukan arahnya. Lihat ya. Pertama kawat A dulu. Kawat A, IA ke atas. Di kanan kawat A arahnya masuk. Sedangkan kawat P di sebelah kiri kawat A. Sekali lagi, arah I ke atas. Di sebelah kanan kawat A, B-nya masuk, maka di P arahnya keluar. Nah, ini adalah BAP. Ya. Kalau kawat kedua bagaimana? Karena B arah arusnya ke atas, bingung ya? Kita putar dulu saja seperti ini. Nah, genggam kawat B-nya, arah arusnya ke atas. Di titik P, kemana arah B-nya? Masuk, ya. Maka di sini cross. Sekali lagi, genggam kawat B, arahnya ke atas, keempat jari, ya. Di titik P masuk. Sesuai perjanjian, kalau masuk lambangnya cross, kita kasih nama B oleh kawat B di titik P. Ya, kita jawab. Ya, tadi ini yang ditanyakan berapakah X ya. Kita jawab. Lihat ya. BP adalah jumlah BAP tambah BBP. Ini baru nilainya. Kalau dilihat arahnya, ya, tinggal kita sepakati. Yang positif itu yang mana? Yang keluar atau yang masuk? Ya. Misalnya, kesepakatan, ya, dot itu positif. Otomatis cross menjadi negatif. Paham? Bu, boleh tidak dotnya negatif? Boleh, tapi crossnya jadi positif. Jelas ya? Maka BAP, karena sepakatnya keluar itu positif, jadi udah saja ini BAP ditambah BBP nilainya ya negatif BBP. Kita cari ya. 4pi kali 10 pangkat min 7. IA besarnya 1 dibagi ya 2pi ya. Jaraknya berapa? Lihat. AP dari kawat A ke P jaraknya X. Ini ya. Dikurangi 4pi kali 10 pangkat min 7. I-nya 2 per ya 2pi. Nah, ini hati-hati.
BP artinya dari kawat B ke titik P. Nah, lihat. Dari B ke A saja 1. Dari A ke P, X. Jadi, jaraknya adalah 1 ditambah X. Paham ya? Kita coret, boleh? Ini 2, ya. Ini juga 2. Jangan lupa lihat soalnya. Nah, BC sama dengan 0. Oh, maaf, ini diralat bukan P tapi C ya. Nah, ini. Ya, C ya. Maka sesuai pada soal BC itu sama dengan 0 ya. Ini tinggal 2 kali 10 pangkat min 7 per X. Ini 2 kali 10, oh maaf 4 ya. 2 kali 2, 10 pangkat min 7 ya. Ini 2, ini 4 per 1 ditambah X ya. Yang negatif kita pindahkan ke kiri jadi positif. 4 10 pangkat min 7 ya per X sama dengan 2 kali 10 pangkat min 7 per X. Yang ini 1 tambah X. Jelas ya? Bisa dicoret tinggal 2. Kemudian di cross ya. Nah, seperti ini. Ya. Kita lanjutkan 2X sama dengan, ini 2-nya sudah dicoret ya. 1 tambah X. Plus X pindah jadi min X. Sama dengan 1, jadi X sama dengan 1 meter. Ini. Jadi, supaya titik C induksi magnetiknya sama dengan 0, maka jarak titik C adalah 1 meter di sebelah kiri A. Ya. Jadi, titik C 1 meter di sebelah kiri kawat A. Paham ya? Ya, mudah-mudahan soal nomor 1, nomor 2, 3, 4 bisa dipahami. Jadi nomor 1 sampai 4 untuk soal yang kawat lurus ya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Nah, dari gambarnya terlihat berbeda dengan soal nomor 1 sampai 4 ya. Tidak sulit ya, tidak sulit. Mohon maaf lingkarannya tidak lingkaran ya, tidak mulus. Nah, perhatikan gambar. Jadi, nomor 5 ada kawat ya, berbentuk hampir satu lingkaran penuh ya. Dan kalau dilihat, diamati gambarnya, di sini ada sudut, kalau siku-siku berapa? 90 derajat. Ingat, satu lingkaran itu 360 derajat ya. Jadi diketahui I-nya 9 ampere, jari-jarinya R 2 pi cm. Jangan lupa sentimeter harus dijadikan meter. Jadi 2 pi kali 10 pangkat min 2 meter. Dan jangan lupa juga kalau dalam induksi magnetik R itu sama dengan A kecil ya. Pertanyaannya, berapakah besar induksi ya di titik P ya, atau di titik pusat? Kita jawab ya. Ingat, kalau untuk kawat melingkar harus sudah ingat ya. Soalnya ini materinya sudah seminggu yang lalu ya. Lihat polanya sama. Mu 0 I per
jangan lupa tidak pakai I, tapi langsung A. Nah, ini. Jadi tidak pakai pi. Maka BP mu nolnya 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 9 per 2 kali A-nya berapa? Ingat, A-nya sama dengan R. Ya, 2 kali 2pi 10 pangkat min 2. Ya, tinggal coret-coret, jangan asal coret. Hati-hati ya. Ini 4pi, ini juga 4pi. Paham ya? Jadi tinggal 9 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, lihat. Jawaban ini apabila kawat satu lingkaran penuh. Ya, satu lingkaran penuh. Nah, dari gambar jelas ya bahwa tidak semua kawat ya dialiri arus. Yang menimbulkan induksi magnetik di P adalah kawat yang dialiri arus. Dari gambar sangat terlihat kalau ini 90 berarti ya yang dialiri arus berapa? Betul ya, 360 dikurang 90 yaitu 270 derajat. Maka 9 kali 10 pangkat min 5 harus dikalikan ya dengan berapa bagian kawat yang dialiri arus. Bagian kawat yang dialiri arus adalah 270 derajat dibagi 360 derajat. Ya, kalau kita coret ya, ini 3, di sini 4. Berarti BP sama dengan 9 kali 3, 27 per 4 kali 10 pangkat 5. Atau BP sama dengan ini 24. Jadi ini 26 ya. 6 kali 4, 24, sisa 3 per 4, jadi 6,75 kali 10 pangkat 5 Tesla. Paham ya? Jadi harus bisa dibedakan ketika kawat lingkarannya satu lingkaran utuh atau penuh, mana yang tidak satu lingkaran penuh. Mudah ya? Insya Allah. Lagi juga kalau melihat rumusnya hampir sama dengan rumus yang kawat lurus. Kita lanjutkan. Nah, ini yang berikutnya adalah pada solenoida. Ada yang masih ingat apa itu solenoida? Ya, betul. Solenoida itu adalah kawat lurus yang dililitkan pada tabung, ya. Jadi kalau kita gambar, ini sekedar mengingatkan saja. Nah, bentuknya seperti ini. Ya. Nah, jadi ada kawat yang kita lilitkan. Nah, ini ya. Jangan lupa ya. Kalau solenoida tidak bicara titik, tapi kita bicara panjang. Nah, panjang solenoida, dan jangan lupa lilitannya tidak selalu 3. Bisa lebih dari 1, bisa 3, bisa 10, bisa 100, di mana jumlah lilitan dinyatakan dengan N. Ya. Ya, kita lihat, diketahui ya. Lilitannya 300 ya. Arusnya 2 ampere. Nah, panjang solenoida ingat L 30 cm. Ingat, satuannya harus dirubah ke dalam meter. 30 kali 10 pangkat min 2 meter atau 3 kali 10 pangkat min 1. Ya.
pertanyaannya adalah ada 2, A apabila di tengah dan B di ujung. Ingat ya, yang paling rapat itu pada bagian tengah. Artinya B di tengah lebih besar daripada B di ujung solenoida. Ya, kita jawab dulu yang pertama. Maka B sama dengan polanya sama, mu 0, I-nya sama, ya, kalikan N. Kalau di tengah cukup dibagi dengan L, ya, maka 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 2, N-nya 300 per L-nya 3 kali 10 pangkat min 1, ya. Maka di sini 4, kita lihat dulu ada yang bisa dicoret, ada ya, coret. 4 kali 2 8pi 10 pangkat min 7, ini 10 pangkat 2, 10 pangkat min 1 ke atas jadi 10 pangkat 1. 8pi min 7 tambah 2 tambah 1 jadi 10 pangkat min 4. Satuannya Tesla. Ya, paham ya? Nah, kalau yang B sebenarnya tidak usah dicari. Maksudnya tidak usah diuraikan lagi, ya. Tinggal dibagi 2. Jadi 8pi kali 10 pangkat min 4 per 2 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Mudah ya? Insya Allah mudah. Jadi nanti kalau ada yang menghadapi kesulitan, silahkan pelajari lagi berulang-ulang atau bisa langsung tanya ke ibu, ya. Bisa lewat WA atau di GC, ya. Kita lanjutkan soal yang terakhir, yaitu soal tentang toroida. Siapa yang masih ingat kalau toroida rumusnya? Ya, B, ingat polanya sama, mu 0 I, ya, per 2pi A. Karena toroida itu kawat yang dililitkan, kemudian dibentuk menjadi lingkaran, otomatis lilitannya beragam, ya. Dan semakin banyak lilitannya, maka B-nya semakin besar. Artinya B dengan N berbanding lurus. Sekedar mengingatkan saja. Paham ya? Nah, yang diketahui, ya, R atau A 50 cm. Ingat, harus dirubah ke dalam meter. 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Arusnya I1 ampere. Lilitannya N 60 lilitan. Ya, ditanyakan berapakah, ya, B, ya, di pusat toroida. Maka kita jawab, lihat rumus yang di atas, ya. BP mu 0 berapa? 4pi kali 10 pangkat min 7, I-nya 1, N-nya 60 per 2pi A-nya, ya, 5 kali 10 pangkat min 1. Kita lihat ya, 4pi dicoret jadi dengan 2pi, jadi di sini 2, ya. BP 2 kali 60 120 dibagi 5, 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 1-nya ke atas, jadi pangkatnya positif. BP sama dengan 120 dibagi 5, ini 24, ya, kali
10 pangkat kali 10 pangkat min 6 Tesla. Atau kalau mengikuti penulisan notasi ilmiah ya, 2,4 kali 10 pangkat min 5. Ini ya, Tesla. Ya, demikianlah pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan medan magnetik. Sekali lagi, tidak sulit. Memang rumusnya setiap kondisi berbeda, tapi jangan lupa mengikuti pola yang sama. Pesan Ibu, jangan sampai tertukar ya rumusnya. Setelah kalian paham ini, silahkan kerjakan tugas-tugas yang nanti akan di-share di GC kelas masing-masing sesuai dengan ketentuan bagaimana cara mengupload tugas. Mulai dari pemberian nama dan kelas setiap halaman pengerjaan sampai dengan upload yang harus dikirimkan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jangan biasakan melalaikan tugas sehingga nanti repot ketika di akhir pengumpulan tugas ya. Terima kasih sekali lagi, semoga mudah dipahami, mudah dipelajari, dan ketika nanti ulangan nilainya bagus. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.